Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan nama saya dengan Dr. Anissa. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Bella. Baik, dengan Ibu Bella. Nanti di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan keluhan Ibu. Yang pertama, tadi dengan Ibu Bella, untuk umur berapa ya Ibu? Oh, 31 tahun. Untuk pekerjaannya sebagai buruh pabrik. Oh, baik, dengan sebagai buruh pabrik. Untuk tempat tinggalnya di mana ya Ibu? Oh, di Semarang. Baik. Tadi Ibu datang ke sini dengan keluhan ada benjolan pada payudaranya ya Ibu. Untuk benjolannya itu letaknya lebih tepatnya di sebelah mana Ibu? Oh, baik, di sebelah bagian kanan ya. Baik, dengan sebelah bagian kanan itu lebih tepatnya di agak ke dekat ketiak atau ke dekat dada sini. Oh, lebih ke dekat ketiak. Baik. Terus apakah Ibu itu mulai sadar keluhannya itu muncul itu sejak kapan ya Ibu? Oh, baru kemarin. Baik. Terus awalnya itu Ibu mengetahui saat Ibu baru terus sadar gitu bahwa di payudaranya ada benjolan. Oh, saat mandi terus mengaca ya Ibu. Terus dilihat ada benjolannya. Baik. Terus apakah itu benjolannya itu bertambah besar atau tetap segitu aja Bu? Oh, bertambah besar dulu nggak ada ya Bu. Baik. Terus itu kan dia itu bertambah besar. Nah, itu bertambah besarnya itu dalam kurun waktu yang lama atau dalam kurun waktu yang cepat Ibu? Oh, lumayan ya Ibu. Baik. Itu kayak payudaranya Ibu itu nyeri ketika mau menstruasi atau tidak Ibu? Oh, nyeri saat mau menstruasi. Baik. Ibu ketika mengaca itu melihat mulai ada benjolan. Nah, itu kan sebelumnya pasti Bu belum sadar putingnya itu kayak keluar atau kayak masuk ke dalam gitu Bu. Oh, baik. Terus ini Bu, terus apakah itu di bagian jalan putingnya itu sering keluar kayak cairan seperti darah atau cairan apa gitu Bu dari putingnya? Keluar ya Bu. Baik. Terus ini kan payudaranya itu warnanya itu berubah atau tidak Bu, yang ada benjolannya sama yang di sebelah kirinya? Ada perubahan warna. Baik. Terus apakah ada keluhan lain Bu, seperti demam, terus kayak lemas gitu, terus mulai cepat lelah gitu, ada nggak Bu? Ada. Baik. Apakah dulu Ibu juga pernah menderita sakit pada payudaranya seperti saat ini Bu? Baik. Terus apakah Ibu ini memiliki anak? Udah memiliki. Baik. Terus apakah anaknya itu disusui atau tidak Ibu? Disusui. Baik. Apakah dari keluarga itu ada yang menderita keluhan sama seperti ada benjolan di payudaranya? Mungkin dari nenek, ibu, gitu ada nggak Bu? Baik. Terus apakah Ibu ini mengikuti kayak program keluarga berencana itu kayak kayak minum pil terus begitu Bu? Baik. Terus apakah itu benjolannya ada di bagian aksila juga atau di sebelah situ aja Bu benjolannya? Oh, di sebelah situ aja. Apakah Ibu juga merasakan kayak nafasnya itu mulai sesek, terus merasa nyeri dada gitu nggak Bu? Oh, baik. Terus apakah Ibu juga merasa kayak nyeri di bagian punggungnya? Baik. Terus apakah Ibu juga merasa nyeri di bagian pahanya gitu Bu? Merasa nyeri juga nggak? Ini kan Ibu tadi mudah cepat lemas sama lelah ya Bu. Baik, dari pemeriksaan dan pertanyaan yang saya dapatkan tadi, Ibu menderita benjolan pada payudara kanan di bagian sebelah lateral. Nah, itu benjolannya agak lebih cepat ya Bu untuk keluar benjolannya. Terus putingnya juga udah masuk ke dalam. Terus dulu pernah menderita seperti ini juga. Terus sudah memiliki anak dan anaknya disusui. Baik Ibu, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan fisik terkait benjolan pada payudara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, apakah suaminya menemani Ibu? Jika suaminya menemani Ibu, saya akan memanggilkan suaminya untuk menemani Ibu di sini sebagai saksi ya Ibu. Baik, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu Ibu. Nanti bajunya bisa dibuka, terus diusahakan bagian payudaranya itu tidak tertutup. Nah, baik, setelah cuci tangan, yang pertama saya menginspeksi di bagian payudaranya Ibu. Nah, ini diinspeksi apakah besarnya sama, ini lebih besar di bagian kanannya, terus dibandingkan untuk tinggi rendahnya posisi dari payudaranya. Terus apakah terlihat benjolan
diinspeksi lihat benjolan atau tidak, ini terlihat benjolan. Terus terdapat perubahan warna kulit juga. Terus tidak didapatkan PUD oranye, itu kayak kulit jeruk gitu Bu. Terus ini tidak didapatkan ulus atau nanah. Terus nanti di sini Ibu tangannya bisa diangkat ke atas, angkat ke atas gini Bu. Baik, lalu sambil diinspeksi. Terus selanjutnya Ibu tangannya bisa kayak gini Bu, malangkrik gini. Baik, sambil diinspeksi juga. Terus Ibu nanti bisa membungkuk, lalu tangannya abduksi 90 derajat seperti ini membungkuknya. Nah ini nanti kayak menilai apakah ada retraksi atau fiksasi. Terus nanti dilihat apakah ada retraksi juga pada putingnya, dan juga terdapat perubahan warna pada putingnya. Nah selanjutnya ini saya akan palpasi di bagian payudara Ibu. Nanti Ibu bisa tidur terlentang, lalu tangannya diabduksikan seperti ini. Setelah tidur terlentang, lalu kita mencuci tangan. Gunakan jari kedua, ketiga, sama keempat. Nah ini diumak-umakan payudaranya si Ibu. Kita dengan metode obat nyamuk. Nah itu dari luar ke dalam menuju ke putingnya, diumak-umakan putingnya di sebelah sini. Jadi kita palpasi seperti melingkar seperti obat nyamuk. Ini memastikan di seluruh lapang payudaranya, dilakukan di bagian kanan sama di bagian kirinya. Terus ini memencet putingnya dan amati apakah ada keluar cairan seperti pus atau darah. Selanjutnya ini dirasakan, nanti jika ada benjolan itu dideskripsikan. Terus itu untuk letaknya itu di sebelah mana, tadi letaknya di sebelah kanan di bagian lateral. Terus untuk ukurannya tadi bundar ya Bu. Terus untuk tepinya tadi teratur. Terus untuk ukurannya itu sekitar diameternya itu sekitar 3 cm. Terus permukaannya licin. Terus untuk masanya itu padat. Terus untuk suhunya tadi lebih hangat dari daerah sekitarnya. Terus ini tadi dapat digerakkan dari permukaan kulitnya. Terus tadi didapatkan berdenyut juga. Terus tadi nyeri nggak Ibu ketika saya melakukan pemeriksaan gitu? Oh nyeri, baik. Terus nanti di sini saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar aksila kanan. Nah ini pasiennya itu duduk, terus posisi kita itu berdiri di kanan menghadap ke pasien. Ini kita berdiri di sebelah kanan menghadap ke pasien. Selanjutnya kita letakkan lengan posisi kiri ke lengan kita seperti ini, seperti kayak ditopang. Terus kita tangan kanannya kita ini kita meraba kelenjar, meraba di bagian sininya, diraba apakah ada kelenjar atau tidak. Nah nanti jika ada kelenjar dideskripsikan juga seperti kayak ukurannya, terus bentuknya, terus padat, kenyal atau licinnya. Setelah itu ini dilakukan di bagian kanan sama bagian kiri juga. Selanjutnya yaitu melakukan palpasi kelenjar di supra dan infraklavicula. Nah untuk di bagian supra dan infraklavicula ini kita itu berdiri di arah belakang dari pasien. Kita posisinya berdiri. Terus kita di bagian belakang sini, di bagian belakang kita palpasi di bagian supra dan infraklavicula dari pasiennya. Dirasakan apakah ada kelenjar atau tidak. Nanti jika ditemukan kelenjar juga dideskripsikan untuk bentuk, konsistensinya, ukurannya, sama permukaannya. Jadi pemeriksaan yang saya lakukan tadi didapatkan bahwa tadi ditemukan benjolan di sebelah kanan. Terus selanjutnya ditemukan dari payudara dari Ibu. Selanjutnya untuk terus bentuknya itu bundar, lalu untuk ukurannya itu sekitar 3 cm, lalu permukaannya licin. Selanjutnya untuk konsistensinya itu padat, terus suhunya lebih hangat dari sekitarnya, dan didapatkan tadi rasa nyeri ya Ibu. Untuk palpasi di bagian aksila tidak ditemukan kelenjar, dan palpasi di bagian kelenjar supra dan infraklavicula juga tidak ditemukan adanya kelenjar. Ibu bisa rapikan kembali bajunya. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan setelah tindakan.